warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang limbah anorganik. Di depan ini terdiri dari saya Rosyana Rifki, saya Fitriani, saya Setia Firman, dan saya Rizky Ademi. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah anorganik. Limbah anorganik adalah sisa bahan yang tidak mudah membusuk dan terurai secara alami. Mungkin bisa terurai secara alami, tapi membutuhkan waktu kurang lebih 500 tahun. Kemudian, limbah anorganik ini berasal dari organisme yang tidak hidup. Contohnya seperti plastik, botol, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut kimiawi, limbah anorganik ini tidak ada karbon. Dan kemudian menurut limbah ini surat terurai atau surat membusuk. Perbedaan limbah dan sampah itu dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, dan limbah itu ke identiknya seperti industri pabrik dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah anorganik. Jenis-jenis limbah anorganik dibedakan menjadi 3. 1. Limbah anorganik padat. Limbah anorganik padat adalah limbah yang bersifat padat dan padat. Contohnya aluminium, besi, dan berbagai jenisnya. 2. Limbah anorganik cair. Limbah anorganik cair adalah sampah yang berupa cairan yang sangat berbahaya yang berasal dari pabrik atau perusahaan produksi. Limbah anorganik gas. Limbah anorganik gas adalah sampah yang tidak dapat diraba oleh indera. Biasanya limbah gas anorganik berasal dari cerobong asap di pabrik-pabrik produksi. Contohnya karbon monoksida, karbon dioksida, karbon oksida, dan metana. Dampak negatif apabila membakar limbah anorganik. Dampak negatif apabila membakar limbah anorganik dapat menimbulkan penyebaran udara. Apabila dilakukan dari pembakaran sampah-sampah, ini bisa membahayakan kesehatan, terlebih untuk jantung dan paru-paru. Mengapa membakar sampah merupakan perlakuan yang tidak baik, karena dapat tersebut menyebabkan racun penciuman udara. Dampak negatif apabila membakar limbah anorganik. Membuang limbah anorganik ke laut atau sungai dapat meningkatkan pencemaran air yang berpengaruh sebagai salah satu sumber hidup manusia untuk minum, mencuci, serta mencari perkembangan penyakit. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif apabila limbah anorganik ditimbun di tanah. Limbah anorganik yang berusaha untuk ditimbun juga memberikan dampak negatif berupa pencemaran tanah. Air tanah yang mengandung lapisan tanah sulap terkontaminasi dengan limbah anorganik yang memiliki kandungan beracun. Contoh sampah anorganik yang tertimbun di tanah seperti plastik, kemasan minuman, sedotan plastik, kaleng, kantong kresek, dan botol. Dampak buruknya sampah anorganik di dalam tanah adalah terjadinya pencemaran tanah atau polusi tanah, dan dapat menghambat perkembangan organisme makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Tanah menjadi berkembangbiakan bakteria sehingga dapat menimbulkan bau tidak sedap. Jika tanah mengalami pencemaran dalam jangka waktu yang lama, maka dapat menyebabkan tanah tercemar secara permanen, sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, misalnya gelas, logam, dan kertas. Limbah plastik biasanya digunakan sebagai pembungkus barang. Plastik juga digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti ember, piring, gelas, dan lain sebagainya. Daur ulang limbah anorganik dapat mengurangi penggunaan air tanah, mungkin juga lebih hemat, mengurangi pencemaran lingkungan. Limbah anorganik tidak dapat terurai sehingga dapat mencemari lingkungan. Dengan daur ulang, lingkungan menjadi bersih dan dari limbah anorganik. Ya, dari kami.
Silakan. Tolong jelaskan kembali bagaimana cara mengatasi limbah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Satu, penimbunan terbuka. Penimbunan terbuka adalah solusi atau pengolahan pertama yang bisa dilakukan. Dua, sanitasi dan penyemprot. Tiga, insinerasi. Empat, membuat kompos padat. Lima, darurat. Enam, pastikan perusahaan Anda berdiri dengan setempat. Insinerasi itu apa? Macam-macam karakteristik limbah. Karakteristik limbah itu dibagi menjadi tiga, yaitu karakteristik fisika, kimia, dan biologi. Karakteristik fisika pada limbah terdiri dari berbagai, yaitu zat padat, bau, suhu, warna, dan kekeruhan. Karakteristik pada kimia limbah terdiri dari organik, BOD, DO, BOD, dan pH. Sebagian ekuivalen dari bahan organik dan anorganik dalam sampel air yang mampu dioksidasi oleh bahan kimiawi pengoksidasi yang kuat seperti misal oksigen terlalu dalam air yang berasal dari fotosintesis dan absorpsi atmosfer atau udara. Katakan bahwa limbah organik cair itu berbahaya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah bisa dipastikan bahwa semua limbah organik cair itu berbahaya? Dan jika memang pasti berbahaya, jelaskan alasannya. Dalam limbah cair seperti deterjen, sisa cucian, Terus kalau sisa cucian itu berasal dari limbah cair domestik mungkin ya. Tapi ada lagi enggak? Itu kan banyak di industri oke. Ini ada hasil pengembangan tekstil atau apa banyak. limbah aku dan limbah tempe, kandungan besi, kebocoran minyak maupun sisa bakteri lainnya. Tidak termasuk semuanya berbahaya. Ada yang beberapa juga limbah cair yang bermanfaat bagi lingkungannya. Contoh limbah cair yang berbahaya itu seperti cairan deterjen, naik sabun dan lain sebagainya, itu berbahaya untuk kehidupan di laut seperti ikan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau limbah yang tidak berbahaya itu seperti air ampas tahu itu tidak berbahaya, lebih berguna untuk kehidupan seperti penyiram tanaman dan lain sebagainya. Apakah dia itu sangat berbahaya dengan industri? Sisa pewarnaan kayu. Limbah anorganik tidak mudah terurai, bahkan tidak bisa dihancurkan. Limbah anorganik ini tidak mengandung karbon yang nantinya bisa terurai ke dalam tanah sendiri. Sampah plastik adalah jenis sampah anorganik. Sampah ini juga plastik itu mempunyai atom terikat yang rumit sehingga bakteri sulit untuk mengurainya. Kedua, memilih untuk menjotong sampah. Karena limbah ini menggunakan limbah anorganik yang sulit terurai. Jadi untuk mengurangi sampah anorganik di Indonesia ini kami membuat tong sampah yang bisa digunakan dalam sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.